Bahasa Indonesia kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan selalu bahagia. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Amin. Ada yang masih ingat tema kita pada bulan ini? Boleh dibaca di slide-nya. Iya, betul. Tema kita yaitu kegemaranku. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak masih ingat tentang apa itu kegemaranku? Ada yang masih ingat? Boleh disebutkan dengan kencang. Benar. Mari kita ulas kembali ya. Jadi, kegemaranku adalah sesuatu yang kamu sukai dan kamu senang melakukannya atau mengerjakannya. Lihat, ada gambar apa di video? Ada gambar teman-teman sedang menari. Di gambar adalah tari saman. Bunti ingin tanya, siapa yang suka bernyanyi dan menari? Angkat tangan. Silakan. Alhamdulillah ada yang mengangkat tangan. Nah, jadi subtema pelajaran kita pekan ini yaitu gemar bernyanyi dan menari. Di layar sudah ada bernyanyi dan menari ampar-ampar pisang. Kita lihat videonya ya.
ampar-ampar pisang. Pasti teman-teman ada yang hafal lagunya. Ya teman-teman, bernyanyi dan menari membuat hati gembira. Anak-anak dan orang dewasa menyukainya. Di Indonesia ada nyanyian dan tarian tradisional dan juga ada nyanyian dan tarian modern. Orang yang bernyanyi disebut penyanyi, lalu orang yang menari disebut penari. Nah, sebelum kita membahas materi kita pada pekan ini, lagu tema Gemar dan Menyanyi yaitu lagu Kasih Ibu ciptaan S.M. Muchtar. Kita dengarkan dan teman-teman yang sudah hafal boleh ikut bernyanyi. Nah, sudah hafal kan lagu tersebut? Baik, kita lanjutkan. Jadi, materi bahasa Indonesia pada pekan ini yaitu tentang puisi. Ada yang sudah pernah dengar? Nah, perhatikan fungsi kemerdekaan di bawah ini. Bulan ini adalah bulan Agustus atau kita sudah mengalami atau melewati tanggal 17 Agustus lalu. Di sini ada fungsi kemerdekaan. Yuk kita dengar bersama-sama. Merdekalah berjuang karya Agustus. Percikan darah tetesan air mata setetes air mengiringi nafas terakhir. Rela berkorban berjuang tetap pabrik demi tanah air Indonesia. Mereka berjuang yang harus
yang dibacakan oleh seorang kakak. Apakah kalian pernah membaca puisi seperti di video tadi? Puisi tentang apa yang pernah kalian bacakan? Lalu pertanyaannya, menurutmu apa itu puisi? Ya, hebat. Betul sekali pertanyaanmu. Masih jadi jawabanmu. Baik, kita bahas tentang puisi. Jadi, puisi adalah sebuah seni tertulis. Puisi merupakan karya seseorang dalam menyampaikan pesan. Penyair adalah orang yang membuat atau menciptakan puisi. Jadi ketika teman-teman membuat puisi, maka disebut penyair. Dalam bentuk seni ini, seorang penyair atau pembuat puisi menggunakan bahasa untuk menambah keindahan puisi. Lalu, karena kita banyak mendengarkan lagu di awal pembelajaran, lalu apa hubungannya dengan puisi? Jadi, puisi dan lagu adalah sama-sama karya tulisan untuk mengungkapkan maupun menyampaikan isi hati atau suatu pesan. Jadi, ketika teman-teman ingin menyampaikan pesan, tidak selalu dengan berbicara, tapi ada seni lain, salah satunya yaitu dengan puisi. Begitu teman-teman. Lalu, puisi digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan, sama halnya saat kita menyampaikan pesan dengan cara berbicara kepada orang lain. Tadi seperti yang sudah Bu Yanti jelaskan. Lalu bedanya puisi yaitu menggunakan seni dalam pembuatannya, dan puisi bisa diabadikan dalam suatu karya tulis. Nah, teman-teman, ketika menyampaikan puisi tidak sama seperti berbicara. Ciri khaskan dengan bahasa, ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi suara ketika menyampaikan puisi tersebut. Adapun pesannya ditujukan kepada siapapun sesuai judulnya. Misalnya puisi tentang persahabatan, untuk sahabat, puisi tentang ibu, ditujukan untuk siapa? Betul, untuk ibu. Lalu puisi tentang lingkungan, untuk siapa? Untuk masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu puisi adalah karya tulis yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan. Adapun cara penyampaiannya dengan gaya yang khas, seperti intonasi suara, ekspresi wajah, dan gerakan tangan maupun badan. Nah, lalu hikmah pada pembelajaran ini yaitu kita dapat mengetahui bahwa suatu pesan bisa kita sampaikan melalui seni tulisan, yaitu puisi, sehingga orang yang mendengarnya merasa senang dan bahagia. Nah, tibalah kita di slide proyek atau lembar proyek. Di sini ada puisi yang berjudul Sahabat. Teman-teman baca, kemudian pahami, lalu di sampingnya ada soal yang harus teman-teman tulis dan jawab dengan benar. Perintahnya tulislah dan lengkapi kalimat di bawah ini. Lalu lengkapi dengan kata-kata dari dalam kotak. Nomor 1, ada titik-titiknya yang harus teman-teman isi, lalu cari jawabannya di dalam kotak ini. Sampai nomor 5.
Lalu pastikan pekerjaanmu ditulis di buku tulis dan hasil pekerjaanmu difoto kemudian dikirimkan melalui Classroom. Kemudian, alhamdulillah, ternyata pembelajaran kita sudah tuntas. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, dari Bu Yanti, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan dan sikap yang tidak nyaman. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.